Shalom, kami akan berbincang-bincang dalam acara Di Balik Pintu. Ada temanku dari Surabaya chat, katanya dia kena Omikron. Oh gitu. Yang menyedihkan kok dia bertanya begini, apakah ini karena dosaku maka Tuhan izinkan aku tuh kena Omikron. Nah makanya ya banyak orang yang nggak tahu nih ya bahwa kalau orang mengalami sakit, penyakit, terus dia menganggap bahwa ini tuh diizinkan Tuhan atas kehendak Tuhan. Mereka menganggap penyakit itu dari Tuhan sebagai proses kehidupan dia. Padahal kalau kita lihat di Alkitab, selama Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini, semua orang yang datang pada Tuhan Yesus tuh semua disembuhkan loh Bu Yeni. Jadi tidak ada yang orang tidak sembuh, dan juga orang yang menjamah jubah Tuhan Yesus sembuh. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa kehendak Tuhan itu semestinya untuk manusia itu mengalami kesembuhan, dan Tuhan tidak memakai penyakit itu untuk memproses mereka. Seperti itu Bu Yeni yang saya baca di Alkitab. Datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberi engkau hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Nah, hidup itu kan sebetulnya termasuk kesembuhan, kesehatan, kekayaan, kemakmuran, dan apapun yang kita butuhkan. Hanya masalahnya kan banyak orang yang tidak paham hal ini. Sebetulnya prinsipnya itu gampang sekali. Semua yang baik dari Tuhan, yang jahat dari si iblis. As simple as that. Makanya tadi yang Bu Yeni bilang kan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Berarti kan mencuri dari apa yang kita punya ya Bu ya? Iya. Bisa secara materi orang itu menjadi jatuh miskin, juga termasuk juga kesehatan yang kita punya berarti bisa dicuri juga kan ya? Iya, betul. Ini berarti hubungan manusia dengan binatang, dengan alam semua berubah. Dulu kan nggak ada bencana alam semua dan sebagainya. Ya? Semua diciptakan Tuhan baik adanya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka semuanya bermutasi. Ada orang yang bertanya, apakah virus Tuhan yang menciptakan? Tuhan tidak pernah menciptakan virus. Tuhan menciptakan binatang-binatang yang baik, tapi akibat dosa maka terjadi mutasi gen, sehingga binatang ini ada yang merugikan manusia, ada yang saling memakan satu dengan yang lain, terjadi bencana alam, gempa bumi dan sebagainya. Iya, makanya kita ya manusia yang sehat itu semestinya tuh ada bakteri yang bagus sih buat di dalam tubuh kita. Misalkan di pencernaan itu kan bakteri yang membantu proses pembusukan dari makanan apa yang kita makan. Itu bakteri yang bagus, tapi karena tadi yang Bu Yeni katakan sejak manusia jatuh dalam dosa segala sesuatu berubah, bermutasi. Begitu pula bakteri pun yang baik menjadi bakteri patogen yang menyebabkan sakit penyakit. Nah dari situ firman Tuhan memang luar biasa ya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan tuh pada awalnya semuanya itu baik, dan akibat dosa makanya banyak sakit penyakit. Saya perhatikan juga bahwa itu seperti pohon Bu Yeni. Kalau pohon itu kan ada akarnya, bertumbuh ada buahnya. Nah dosa itu akar, kemudian buah dari dosa itu penyakit. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk menyelesaikan masalah dosa manusia, sehingga akarnya pun Tuhan sudah bereskan tentang dosa, itu otomatis tuh buahnya penyakit pun sudah dibereskan. Seperti itu Bu Yeni yang Alkitab katakan. Iya, saya pernah membaca bahwa sebetulnya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pada saat itu kita akan menjadi ciptaan baru. DNA kita pun berubah. DNA kita, DNA Yesus. Nah, Yesus kan nggak pernah sakit. Kalau DNA Yesus ada di dalam kita, kita nggak sakit juga dong. Kemudian Yesus itu kan
nggak pernah kekurangan, nggak pernah miskin. Air aja diubah jadi anggur. Ketika harus membayar pajak, Yesus menyuruh Petrus untuk memancing, dan di ikan pertama yang diperoleh dibuka mulutnya ada uangnya. Artinya kita juga tidak mungkin berkekurangan, kita anaknya Tuhan. Hanya saja ketika kita menjadi ciptaan baru, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita punya dua pilihan. Apakah kita mau hidup dengan caranya Tuhan, atau kita masih tetap meskipun selamat tapi kita hidupnya masih ala dunia. Ya, itu kan pilihan di tangan kita. Kalau kita hidup ala dunia, ya hukum-hukum dunia yang berjalan di dalam kehidupan kita, meskipun pada saat kita meninggal nanti kita selamat, tapi kan rugi di dunia, kita nggak dapat benefit yang sesungguhnya Tuhan berikan supaya hidup kita dipulihkan, sama seperti ketika masih di Taman Eden belum berdosa, gitu loh. Iya, maka kalau saya perhatikan semestinya tuh Tuhan Yesus sudah memberikan segala yang kita butuhkan ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala berkat rohani di dalam surga, artinya Tuhan tuh sudah memberikan apa yang kita butuhkan itu secara menjadi kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh kita tuh Tuhan Yesus sudah menyediakan semua. Nah masalahnya kan banyak orang yang nggak mengetahui hal ini, nggak mengetahui bagaimana apa yang Tuhan tuh semestinya sudah berikan, sudah sediakan bagi kita. Seperti itu Bu Yeni. Iya, dan banyak orang-orang itu yang masih belum paham. Mereka mencari, mereka mengejar berkatnya, tapi tidak mengejar Sang Pemberi berkat. Bahwa sebetulnya berkat itu diberikan selaras dengan kedewasaan rohani kita. Kayak kita punya anak kecil lah, anak SD, dikasih uang saku berapa? 20.000 paling, buat jajan makan siang, terus minum, ya secukupnya. Tapi ketika SMP, SMA, dia dipercaya uang, mungkin SMA sudah jutaan, kuliah sudah jadi bisnismen, dipercaya bermiliar-miliar mungkin, karena sudah mampu mengelola. Tuhan pun demikian. Tuhan memberikan kepada kita selaras dengan kedewasaan rohani kita. Nah ini banyak orang yang tidak tahu. Orang hanya datang ke gereja berusaha cari berkatnya, berdoa kepengennya, tapi tidak mau mengikuti rule-nya, undang-undangnya. Cara hidup menurut Tuhannya ini tidak diikuti, mereka hanya mau buahnya, mau hasilnya. Kalau saya amati nih ya, semestinya itu yang menjadi fondasi dasar nih ya, bahwa orang tuh harus mengetahui bahwa apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Nah, itu sumbernya itu di situ. Dia mengetahui itu dan memahami, mengerti, bisa menangkap apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah berikan, gitu. Sehingga itu yang menjadi fondasi dasar untuk dia menghadapi segala sesuatu. Baik masalah-masalah secara ekonomi maupun secara gangguan kesehatan, dia bisa menyikapi hal itu. Kembali tadi saya pernah singgung bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Dia yang mengampuni dosa dan pelanggaranmu, Dia juga yang menyembuhkan sakit penyakit. Artinya itu kan satu paket lengkap nih Bu Yeni. Nah itu yang orang kan pada nggak tahu. Tadi kan Bu Yeni juga mengatakan bahwa menerima Tuhan Yesus ya. Nah Pak, itu juga mereka nggak tahu kok ketika dia menerima Tuhan Yesus, itu ternyata otoritas pun Tuhan sudah berikan. Nah ini luar biasa nih Bu Yeni. Nah ini kan pasti nyambung dengan apa yang Bu Yeni tadi bilang. Gunanya otoritas itu kita sebagai orang percaya di dalam menyikapi berbagai hal di dalam kehidupan kita. Betul nggak Bu Yeni? Iya, banyak orang yang berdoa masih karena mereka nggak ngerti kalau mereka sudah punya otoritas. Ketika berdoa mereka masih minta, Tuhan tolong aku ini, gitu kan. Nggak tahu padahal Tuhan ngomong, otoritas sudah tak kasih ke kamu. Jadi sekarang perintahkan penyakit itu pergi dan kamu hiduplah kudus, gitu kan. Karena sebetulnya kita juga sering kan dengar orang berdoa, Roh Kudus datanglah.
Tuhan Yesus ya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu telah sembuh. Padahal Alkitab jelas mengatakan telah. Artinya kan itu sudah terjadi kan. Nah ini banyak orang yang nggak mengetahui di sini Bu Yeni. Kalau kita aja kalau menghadapin dokter nih, kalau pergi ke periksa, dokter bilang ya Pak, Ibu sudah sembuh, kita percaya. Nah ini dokter di atas segala dokter nih, Yesus Sang Jehovah Rafa itu mengatakan oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Nah ini yang mereka masih belum menangkapnya nih Bu Yeni. Betapa pentingnya ya kita mengetahui kebenaran firman Tuhan ya Bu Yeni ya. Nah, saya belajar dari guru saya Greg Moore, itu ada dia mengajarkan hal yang bagus sekali. Dia bilang begini, kalau kamu mau terima kesembuhan supernatural, kamu harus meninggikan firman di atas diagnosa dokter, di atas apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ini kuncinya di situ. Jadi kita pegang firman Tuhan, kita hargai firman Tuhan, kita hidupi bahwa kebenarannya aku sudah sembuh 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau saat ini aku tuh masih sakit, ini cuma sementara. Kebanyakan orang justru kebalikannya. Mereka menganggap vonis dokter itu tertinggi. Dan mereka hanya cari Tuhan ketika dokter sudah angkat tangan, baru sibuk cari Tuhan, baru berdoa itu. Jadi Tuhan dijadikan pilihan terakhir. Padahal kalau kita kepingin dapat kesembuhan supernatural, kuncinya tinggikan firman, tinggikan Tuhan di atas yang lain. Betul, saya ingat nih di Yesaya mengatakan bahwa yang pikirannya tertuju padaku, pada Tuhan, maka Tuhan akan menjagai kita dengan damai sejahtera yang sempurna, gitu Bu Yeni mengatakan. Berarti itu kita di mana kita fokus dengan Tuhan, dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Nya, itu artinya kita damai sejahtera itu memenuhi kita ya. Kita nggak lagi dikuasai dengan apa yang menjadi diagnosa dokter maupun gejala-gejala yang kita rasakan. Ya, kalau saya renungkan firman itu, betapa luar biasanya jika fokus kita itu tidak dikuasai dengan hal-hal yang seperti yang tadi yang Bu Yeni katakan. Justru itu kalau kita fokus kita, pikiran kita difokuskan dengan hal-hal penyakit, ya, itu pikiran kita akan terus menjelajah. Wah, ini penyakit ini nanti akibat buruknya apa nih? Semua, nah itu pasti tidak akan damai sejahtera. Dan itu pasti akan memperburuk kesehatan kita. Namun jika fokus kita pada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, fokus kita ke Tuhan, maka damai sejahtera yang sempurna itu memenuhi kita, otomatis itu menguasai hati kita dan positif buat kesehatan kita. Nah itu yang saya tangkap Bu ini. Apa yang kita fokuskan itu membesar. Ini penting sekali. Ketika divonis dokter sakit A, tidak usah browsing-browsing akibat-akibat penyakit ini, karena pilihannya di tangan kita. Kita mau fokus Tuhan atau mau fokus penyakit. Apapun yang kita fokuskan membesar. Justru ketika kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan yang bagus sekali, saya beberapa kali nonton Healing Journey, banyak orang yang disembuhkan ketika mereka terus-menerus nonton kesaksian. Bagaimana orang lain terima mujizat Tuhan, maka dia juga disembuhkan. Saya sendiri waktu saya kena hipertiroid juga begitu. Saya kan di kelas kita di Karis kan ada Yuliadi, ada Sisil. Saya cuma berpikir begini, kalau Yuliadi GBS sembuh, Sisil lupus sembuh, kita kan teman sekelas, ujiannya juga kurang lebih lah, gitu-gitu ya. Masa dia sembuh, aku nggak sembuh. Tuhannya sama ya. Tuhannya sama, pelajarannya sama, ujiannya kurang lebih lah. Firmannya juga sama. Iya, firmannya sama. Iya, dengan cara demikian, kemudian saya berbesar hati ketika saya yakin, tapi saya juga apa yang saya lakukan setiap malam sampai saya ketiduran, saya dengerin
khotbah-khotbah tentang kesembuhan, dan itu amat sangat menolong. Betul. Karena kebenaran firman terus masuk, Iya. dan disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, Amin, diluputkannya mereka dari Yes. liang kubur. Berarti saya juga diluputkan dari liang kubur, kan gitu kan? Iya. Ketika kita dengar firman, terus firman itu roh dan hidup dan berkuasa untuk menyembuhkan, untuk mengubahkan situasi yang nampaknya mustahil. Iya, berarti pola pikir kita pastinya harus Iya, berubah ya Bu Yeni betul, ya. betul. Sesuai firman Tuhan, apa yang menjadi pola pikir kita. Terus kita juga mengetahui apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kita, termasuk tadi kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki otoritas. Betul ya Bu Yeni ya? Iya. Tentang otoritas itu betapa pentingnya ya. Iya, betul. Dan kita juga mesti mengenal Tuhan dengan benar. Karena iman itu Tuhan merespon iman, bukan merespon keluhan, bukan merespon ketika kita marah, kecewa dan sebagainya. Tuhan juga hanya merespon iman. Nah, iman itu ketika kita rasanya, kita kan sadar kalau kita, aduh imanku nggak nyampe. Itu karena apa? Karena kita kurang mengenal kasih Allah. Betul. Ketika kita menyadari, mengerti betapa Tuhan itu anaknya sendiri aja dia korbankan buat kita untuk menanggung dosa kita. Kalau bahasanya teman saya begini, apa sih yang enggak buat kamu gitu loh. Anaknya saja diberikan. Nah, yang makanya. Yesus diberikan, apalagi hal-hal yang lain yang menjadi kebutuhan kita. Betul. Dahsyat, luar biasa ya. Kita bersyukur ya memiliki Yesus itu Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Dan Iya. tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Nah, ini nih Bu Yeni. Betul, betul, Ya, betul. seringkali kita terintimidasi ya, sakit penyakit, waduh ini dosanya apa segala macam, padahal itu Tuhan sudah bereskan di kayu salib. Ya. Semuanya sudah dibayar lunas, nas Tuntas, loh. tas. Loh, keren sekali ya. Luar biasa. Banyak orang mengalami banyak masalah karena firman Tuhan berkata, umatku binasa karena kurang Kurangnya pengetahuan. Betul, ya. Kita luar biasa, kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menyediakan semua apa yang kita butuhkan, termasuk otoritas, termasuk semuanya. Tinggal kita mau memilih, mau berada di mana, ya, berada di dalam apa yang posisi pihak Tuhan di dalam kerajaan Allah, berjalan di dalam kebenarannya, atau berdasar apa yang kita rasakan secara fisik. Firman Tuhan mengatakan kita hidup karena percaya. Ya, bukan melihat. Luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Bisa ini. Kadang begini, semuanya sudah kita miliki. Ibaratnya dompet kita penuh duit ini. Ratusan ribu, 50-an ribu, puluhan ribu, semua ada. Mau minta apa ada. Tapi kalau kita nggak tahu isi dompet kita, kita bisa kelaparan. Nggak tahu juga cara buka dompetnya. Sama. Banyak orang-orang Kristen yang sesungguhnya mereka sudah memiliki segalanya. Masalahnya karena mereka tidak belajar, mereka nggak tahu kekayaan apa yang ada di dalam kita. Iya kan? Iya, benar. Makanya ya tadi kembali lagi bahwa umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Artinya kita harus bergaul karib dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Iya, betul. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Ya, Luar sip, biasa. sip. Oke. Ikut Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Yes.